Salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi على هذه النية ببدء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. شهد الله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة آل عمران di ayat 147. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما
أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا مأواهم النار بئس مثوى الظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله يا رب العالمين. Hadratul Mukarramin wal Mukarramat, para sepuh, Bapak Ibu jamaah yang sama hadir, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur karunia Allah Subhanahu wa taala di subuh ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan lahir batin, sehat walafiat, luang waktu, kesempatan, dan alhamdulillah hari ini adalah Sabtu terakhir ya di bulan Dzulhijjah. Insyaallah kita besok masuk tahun baru Islam di 1446 Hijriah. Mudah-mudahan barokah umur kita. Kalau panjang kan sudah, kalau panjang umur kan sudah nih. Sudah panjang umur ya. Tapi yang jelas mudahan barokah apa yang dilakukan oleh kita, baik yang wajibnya, yang sunnah diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun ini mudah-mudahan Allah berikan kekuatan untuk kita untuk semakin meningkat ibadah kita. Semoga dengan adanya tahun baru semua suasana jadi baru, dan juga keyakinan kita terus diperui. Jaddidu imanakum kata Nabi, perbaiki terus keimanan kita sehingga adanya datang tahun baru Allah berikan kesemangatan untuk kita sehingga apa yang dilakukan oleh kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya yang mudahan kita pun khususnya berkumpul di tempat ini. InsyaAllah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, menjelang tahun baru itu sekarang banyak meriah. Banyak orang muslim sekarang peduli dengan tahunnya. Kalau dulu kan kadang-kadang tidak tahu. Ini tahunnya itu Januari, Februari, Maret itu. Kalau sekarang ini orang banyak tahu. Bulan apa nih? Dzulhijjah. Karena sekarang ini banyak alhamdulillah sudah mulai pada sadar bahwa ini pun momentum yang bersejarah. Jangan dilupakan bahwa datangnya Hijriah ini harus oleh kita digembor-gemborkan, ditransferkan ke anak cucu kita. Jangan sampai mereka tidak mengenal bulannya. Karena Allah memberikan kesan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengatakan bahwa fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingati itu, peringatkan itu. Bahkan fadzakirhum fil ayyamillah. Peringatkanlah kepada mereka fi ayyamillah tentang hari-hari Allah. Hari-hari Allah yang dimaksudkan itu adalah hari-hari yang di dalamnya ada sejarah. Apalagi datangnya bulan Muharram. Bulan Muharram ini kan banyak sekali sejarah karena di dalamnya dipilih oleh Allah salah satu bulan yang 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Itu bulan yang dipilih oleh Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun urum. Kata Allah dari 12 bulan itu kami pilih 4 bulan. Di antara 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Safar. Rajab. Muharram ini dipilih oleh Allah karena di dalamnya ada hari yang bersejarah yang dikenal oleh kita hari Asyura. Hari Asyura yang mana di dalamnya banyak sekali sejarah yang diberikan oleh Allah, termasuk kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi yang dulu. Nabi Adam itu kan diberikan oleh Allah ampunannya 10 Ashur, tanggal 10.
Nabi Adam ketemu dengan Siti Hawa tanggal 10. 10. Lalu Nabi Nuh alaihissalam mulai terdampar kapalnya tanggal 10. Lalu kemudian Nabi Ayub terbuka matanya kembali sehat dari penyakitnya tanggal 10. Bertemu dengan Nabi Yusuf tanggal 10. Nabi Musa itu diangkat ke Gunung Tursina tanggal 10. Diselamatkan dari kejaran Firaun tanggal 10. Jadi nabi-nabi terdahulu itu tanggal 10 tuh. 10 banyak. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan tanggal 10. Nabi Isa diangkat ke langit tanggal 10. Itu tanggal 10. Itu bagian dari kemuliaan. Maka 4 dipilih oleh Allah. Karena di dunia ini 4 itu dipilih oleh Allah. Memang sudah sunatullahnya begitu gitu. Jihad 4 gitu. Kanan, kiri, depan, belakang, utara, selatan, barat, timur. Lalu kemudian dipilih oleh Allah sahabat yang menonjol itu dari sekian ribu sahabat 4. Bahkan yang jadi pemimpin wanita surga pun 4. Siti Maryam, Siti Aisyah, Siti Fatimah, dan Siti Khadijah. 4. Bahkan khalifah yang menonjol pun 4. Tiang aras pun 4. Laki pun boleh bebinian kembali. Keras banget itu. 4 semua. Sunatullahnya begitu. Jadi Allah sengaja digituin supaya jadi pelajaran buat kita. Termasuk bulan Muharram. Bulan-bulan pun dipilih oleh 4 oleh Allah. Maka di dalam bulan Muharram ini banyak ibadah yang perlu kita lakuin, terutama di tanggal 10. Nabi nganjurkan kalau misalkan datang bulan 10, itu kan ketika datang ke Madinah tuh orang-orang Yahudi itu sudah puasa tuh. Tanggal 10 ada puasaan. Kata Nabi, sampean puasa apa? Kami ini puasa tanggal 10. Bahwasanya dulu kami dikejar-kejar Firaun. Nenek moyang kami diselamatkan ke tanggal 10, maka kami puasa. Oh, kata Nabi, ana ahakum minkum, kami ini lebih berhak daripada kalian. Hoi sahabat, puasa semua. Wah, puasa tuh. Maka yang wajib puasa pertama kali yang wajib itu adalah Asyura. Sebelum Ramadan tuh. Karena Ramadan itu kan turun tahun kedua tuh. Datang ke Madinah pertama kali belum ada Ramadan. Puasaan semuaan tuh. Karena Yahudi sudah duluan puasa. Lalu kemudian kesininya Nabi menganjurkan, kata Nabi, andaikan tahun depan aku ini ada waktu, ada umur, kita puasa tanggal 9-nya. Tapi Nabi kada sempat. Cuman ngomongnya sudah. Itu ngomongnya sudah tanggal 9-nya mau puasa karena tidak mau bersamaan dengan Yahudi. Nah, Yahudi cuma tanggal 10 doang. Kata Nabi, kita puasa tahun depan tanggal 9-nya. Belum sempat tanggal 9 itu hadir, Nabi sudah wafat. Makanya anjurannya sudah ada. Maka kita ketika mau puasa di Asyura, tanggal 9-nya puasa juga. Jadi menyelisihi kelakuan Yahudi. Kalau Yahudi tanggal 10 doang. Tanggal 9-nya yang disebut dengan Tasu'a. Tanggal 10-nya Asyura. Apa faedahnya? Kata Nabi, andai kalau kita mau berpuasa di bulan itu, di bulan Muharram tanggal 10, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan, menghapus, mentipek, menggebek. Wah, itu digebek tuh. Menghilangkan dosanya selama setahun. Kan lumayan tuh. Lumayan tuh. Setahun dosa kita yang lalu dihilangkan oleh Allah. Diampuni oleh Allah. Berkah daripada puasa. Ustaz, saya ini nggak bisa puasa, Ustaz. Adakah yang lama? Kalau memang nggak bisa puasa, ada amalan yang lain. Kata ulama, baca tasbih. Berapa banyak? 100.000. Oh, baca tasbih.
Kalau 100.000 nggak bisa Pak Ustaz. Kami ini sibuk. Kalau memang itu bacanya qul huwallahu ahad aja. Berapa? 1.000. 1.000 aja. Itu amalan-amalan yang ada di tanggal 10. Kalau semua itu nggak bisa Pak Ustaz. Kalau nggak bisa sedekah. Sedekah. Paling tidak sedekah dengan bini. Kalaupun keluar ndak dengan bini. Yang biasanya mungkin 100.000 per hari. Begitu datang 10 Asyura kasih 2 juta. Oh, mantap jasa tuh. Kasih 2 juta. Kenapa besar-besar? Asyura. Begitu juga istrinya. Begitu tanggal 10 membahagiakan suami. Bagus. Masak yang banyak. Yang enak-enak. Kenapa ini masak banyak? Buat suami. Ini tanggal Asyura. Membahagiakan suami sunnah bulan Asyura. Banyak tuh makanan. Enak-enak kan? Istri itu. Begitu sudah makan nanti asongin tuh bonnya. Ini Pak, kas bonnya nih. Bayarin. Itu bagian dari kemuliaan. Gak bisa juga seperti itu. Paling tidak ada usap kepala anak yatim. Usap kepala anak yatim. Nabi menyebutkan ketika kita mau ngusap kepala anak yatim, satu helai rambut diberi satu kebaikan. Makanya kalau ngusap anak yatim dari depan ke belakang, gibok aja sekalian. Muterin tuh, biar banyak yang tersentuh. Ini masalahnya Pak Ustaz nggak ada rambutnya, nggak apa-apa, ya udah kepalanya doang. Tapi jangan diusap terus, jangan diusap melulu. Kalau ngusap melulu kan semua orang juga bisa. Usap kepalanya kasih, nek jajan, kasihlah, itu biar dia gembira, ya. 10. Itu. Kalau di Bangkuring nih di Muhajirin keren. Malam sekarang nih. Door prize-nya umroh. Menyambut tahun baru nih Bangkuring. Gaya. Ya, gaya tuh luar biasa tuh. Door prize umrohnya 2 orang tuh. Lewat kita nanti. Terus ini menyambut tahun baru Islam. Kalau nggak bisa juga Pak Ustaz gimana? Kalau nggak bisa juga ziarah. Ziarah ke siapa? Orang soleh. Imma yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Ziarahi itu. Kenapa? Mengambil keutamaan bulan Asyura. Mengambil keutamaan tanggal 10 Muharram. Ziarah. Bahkan ulama itu menganjurkan kalau datang bulan Asyura tuh paling tidak pakai celak. Pakai celak tuh. Itu kesunahan-kesunahan yang ada di bulan itu. Itu biasanya kalau kita dulu di pondok tuh datang bulan Asyura tuh ngadain hitanan massal, lalu istighosah. Tapi di majelis kami di gunung. Dulu saya punya guru tuh punya majelis di atas gunung. Itu kalau bulan tanggal 10 Muharram itu ramai tuh masyarakat tuh naik ke gunung semua. Ngadain hitanan massal di atas tuh, ceramah, dzikiran itu selama setengah hari itu dzikiran tuh. Antusiasnya sampai hari ini tuh tradisinya sampai hari ini. Jadi kalau ada dzikiran banyakin tuh semua dzikir. Ya, itu bagian dari mengambil keutamaan di bulan Muharram gitu. Mudahan kita barokah semua insyaallah ya. Ngambil daripada apa yang kita bisa, yang penting berbuatlah kebaikan gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Ini masih penjelasan tentang sambungan yang kemarin ya. Bahwa setelah mendengar Rasul itu wafat, banyak sahabat yang pikirannya error. Gak percaya gitu. Nabi yang dikagumi, Nabi yang disayangi, Nabi yang selalu dibela, Nabi yang diikuti, yang dicintai sepenuhnya melebihi dari dirinya dan keluarganya, sekarang wafat. Mendadak error semua. Sampai ayat-ayat Allah aja yang menunjukkan kenabian itu bahwa Nabi itu adalah manusia, itu hilang dalam pikirannya gitu. Sehingga sahabat yang utama saja macam Sayyidina Umar itu sambil ngancam itu ngacungin pedang tuh. Siapa yang nyebutin Muhammad wafat,
penggal kepalanya. Kan itu bahaya tuh. Saking cintanya Sayyidina Umar. Tapi datanglah orang yang paling bijak, orang yang paling tenang, Sayyidina Abu Bakar. Orang tua yang selalu memberikan nasihat jalan keluar, Abu Bakar. Makanya penting juga dalam sesi dakwah itu perlu juga pendamping itu. Ada yang Tuhannya perlu juga untuk menjadi penasehat dirinya gitu, supaya apa yang disampaikan itu benar apa enggak. Kadang-kadang kan yang disampaikan itu merasa saya benar, padahal salah kan gitu caranya. Nah, itu orang tua itu penting itu, bijak. Sampai akhirnya wa ma kana Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Ah, itu dibacain tuh Sayyidina Abu Bakar. Begitu selesai pembacaan ayat itu, kata sahabat yang lain, ya Allah, demi Allah, kami ini sudah dengar ini ayat, tapi kenapa kayak seolah-olah dari Abu Bakar saja kami dengar ini, padahal sudah duluan itu ayat tuh. Saking cintanya mereka itu. Ah, begitulah harusnya kita cinta dengan aulia Allah, cinta dengan para nabi itu begitu. Karena mereka itu adalah sebab wujudnya semua kebaikan kita, itu kan mereka yang memberitahukan ke kita. Wa ma kana qauluhum illa an qalu rabbana ighfir lana. Wa ma kana qauluhum, dan tidak adalah ucapan mereka itu ketika inda qatli nabiyuhum ma'asabatuhum wa sabaruhum, ketika mereka mendengar bahwasanya nabinya terbunuh. Itu kan dulu juga sama, para nabi itu perang juga, bahkan ada yang terbunuh. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Nabi dulu juga sama, perang, santrinya ikut perang, bahkan nabinya sendiri terbunuh. Nah, ketika mereka itu mendengar nabinya terbunuh itu, orang-orang dulu juga sama mengatakan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu adalah bentuk ucapan yang dilontarkan ketika sesuatu terjadi. Jadi bukan harus hilang pikiran, hilang akal, atau hilang kendali, tapi mereka harus mengatakan, Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni kami, dzunubana, dosa-dosa kami, wa israfana, dan kekurangan kami, atau bisa kelebihan-kelebihan kami. Keterlaluan israf tuh. Segala sesuatu itu kan enggak boleh israf. Karena israf itu kelebihan. Makanya Allah tidak suka, innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan kelebihan-kelebihan itu. Berlebih-lebihan. Segala sesuatu itu kalau berlebihan itu kan enggak bagus. Pakai pakaian berlebihan, 7 lapis dipakai, kan enggak bagus. Yang bagus itu ya 1 lapis saja, seadanya. Makan seadanya yang bagus tuh. Kalau berlebihan kan enggak bagus juga. Kata yang lapar, enaknya lapar ini makan. Ya makan yang sederhana yang enak. Loh, kalau berlebihan kan enggak bagus juga. Kata yang haus, enak tuh minum yang sederhana yang enak tuh. Loh, kalau 1 galon sendirian, mana bisa gitu. Jadi yang sederhana gitu. Kata yang belum nikah, enaknya kalau nikah yang sederhana enak tuh. Berhubungan yang sederhana gitu. Kalau berlebihan kan ngempor juga tuh. Jadi semuanya harus sederhana. Jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas. Wa israfana fi amrina. Itu akibat keteledoran kita, sehingga keterlaluan kita dalam urusan-urusan, sehingga membuat kita lupa dengan tujuan gitu. Wasabbit aqdamana, dan tetapkanlah, aqdam itu asalnya kaki, tapi yang dimaksudkan itu adalah hati, keteguhan. Tetapkanlah keteguhan hati kami, wansurna, dan tolonglah kami, alal qaumil kafirin,
Ala itu bimakna ala lil ghalabah. Artinya mengalahkan. Makanya fangzurna, tolonglah kami alal qaumil kafirin, mengalahkan kaum yang kafir gitu. Jadi pas, cocok bahasanya. Karena ada dulu orang yang menafsirkan fangzurna alal qaumil kafirin itu salah katanya. Harusnya fangzurna alal mu'minin. Ada lagi dia baca ayatnya itu. Dalam ayat sedang yang yang diwiridkan itu oleh kita kan. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina 'indallahil islam. Lillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Itu tuh ayat-ayat kata dia yang disebutkan fangsurna alal qaumil itu salah katanya. Harusnya fangsurna alal mukminin. Ini pernah terjadi nih. Ada orang yang nyalahkan ayat Allah. Jadi harusnya fangsurna, tolonglah kami alal qaumil mukminin, terhadap orang yang mukmin. Oh, kata dia. Sementara dalam ayatnya fangsurna alal qaumil kafirin. Nah kata dia salah. Nah ini dia tidak paham balaghah. Makanya ala yang dimaksudkan itu adalah ala lil ghalabah. Jadi pengertiannya fangsurna, tolonglah kami alal qaumil kafirin, mengalahkan kaum kafir, gitu maksudnya. Jadi bukan harus diganti kalimat. Jadi tujuan daripada alanya itu yang harus dikorek. Apa tujuan ala itu kan? Karena ala itu ada alanya harap jar, ada alanya bimana ila, ada alanya bimana ala, ada ala bimana zaidah, ada ala bimana ala lil ghalabah. Jadi lihat dulu dari situ. Fangsurna, tolonglah kami alal qaumil kafirin, mengalahkan orang kaum kafir. Fa'atahumullahu sawabad dunya, fa'atahumullah, lalu kemudian Allah berikan kepada mereka sawabad dunya, pahala dunia. Apa yang dimaksudkan pahala dunia ini? Nasru wal ghanimah. Pertama adalah pertolongan ketika peperangan berhasil, yang kedua ghanimah, rampasan perang. Ini rampasan perang ini kan bagus. Jadi menambah aset. Yang tadinya tidak punya senjata jadi banyak. Bahkan kalau kita misalkan ada yang ngomong, ada yang pernah nanya ke saya juga, Ustadz, kenapa itu ghanimah itu kok dirampas katanya? Kan kalau merampas itu kan kayak perampok. Kalau yang namanya merampas itu kan, jawabannya simpel saja. Ketika kata saya, ibu kalau misalkan ada yang ngerampok, sudah nondogin senjata, lalu senjata ibu rampas. Kira-kira kalau ibu sudah pegang itu senjata rampasan dari rampok itu, apakah mau dikasih lagi apa enggak? Ya ibarat bapak lah. Bapak ditodong senjata, lalu senjatanya kita rampas, apakah mau dikasih lagi? Kan enggak mungkin. Ya pasti kita ambil. Kenapa? Sebab membahayakan. Kalau kita kembalikan lagi dengan dia, sama saja memberikan kekuatan yang kedua kalinya. Maka itu salah satunya kenapa ghanimah untuk Nabi Muhammad itu dibolehkan. Karena itu untuk bentuk pelemahan juga. Diambil semua senjatanya, diambil semua fasilitasnya, akhirnya mereka kalang kabut, tidak punya senjata. Itu maka dibolehkan. Bagi Nabi Muhammad itu ada 5 yang dibolehkan. Nanti kita bahas di depan. Nah, di antaranya adalah ghanimah. Inilah yang disebut sawabad dunya. Pahalanya dunia diberi oleh Allah. Lalu yang kedua, wa husna sawabil akhirah. Dan kebaikan pahala akhirat. Sudah jelas ini kemana arahnya. Karena tidak ada yang lebih dominan di akhirat, itu adalah surga.
Orang yang selalu minta maaf, bahasanya yang tadi kan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana, itu adalah bagian dari kerendahan diri. Masrahkan sepenuhnya dosa dia dengan Allah, minta maaf, minta halal, minta ampun, lalu perbaiki dirinya, jangan melebihi batas. Dalam segala urusan dia baiki semua. Lalu wasabbit aqdamana, ketetapan hatinya sekarang teguh. Dulu kafir, dia mukmin sekarang. Nah, itu enggak kembali lagi terus. Atau barangkali dia sudah mukmin terus mukminnya. Sampai apapun yang terjadi dia terus-terusan dalam keadaan mukmin. Nah, inilah yang disebutkan Allah beri untuk dia pahala dunia dan pahala akhirat. Wa husna sawabil akhirah. Allah berikan pahala yang terbaik di akhirat. Karena wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang. Allah senang, yuhibbul muhsin itu Allah senang dengan orang yang berbuat kebaikan. Muhsin bahasanya. Ihsan itu sudah bagus, muhsin ini, muhsin itu lebih bagus. Orang-orang yang sudah muhsin. Seperti ikhlas dengan mukhlis. Ikhlas itu sudah bagus. Tapi kalau mukhlis itu di atasnya lagi. Kalau orang ikhlas itu masih kadang-kadang masih ada karena. Sampean ikhlas kah sholat? Ikhlas saya. Kenapa sampean rajin sholat? Aku pengen surga, Bang. Masih ada karena. Masih ada keinginan kan? Kenapa sampean itu senang banget bersedekah? Aku pengen pahalanya, ya Bang. Itu ikhlas, tapi karena ada pengen. Jadi kepengennya itu masih taraf ikhlas. Tapi kalau mukhlis ini sudah tinggal ada lagi. Kenapa sampean itu rajin sedekah? Pokoknya saya ini lillah saja. Lillah saja. Gak ada lagi minta pahala sekian, enggak. Tidak ada lagi unsur pahalanya sekian enggak. Pokoknya saya lillah saja. Gak ada lagi pengen surga, enggak. Gak ada lagi urusan dengan neraka, enggak. Pokoknya lillah saja. Itu mukhlis. Jadi di atasnya lagi. Makanya mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Mukhlis maksud. Lalu ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Ini adalah peringatan nih. Peringatan untuk kita agar selalu waspada dengan gerak-gerikannya orang-orang di luar kita. Ya, sebaik-baiknya mereka tetap saja harus hati-hati. Ini ingetin oleh Allah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, in tuti'u, jika kalian itu turut, alladzina kafaru, terhadap orang-orang yang kafir, perintahan-perintahan mereka, seruan-seruan mereka, ajakan-ajakan mereka, dituruti oleh kita, yaruddukum ala aqabikum, mereka itu akan mengembalikan kalian ke belakang. Mau tak mau, lambat-lambatnya itu pasti ke sana arahnya. Jadi kalau kita ini turut dengan mereka itu selalu begitu. Makanya kan ini ayat ini turun berkenaan dengan ahli Uhud kan. Ketika pasukan muslimin berantakan, kan banyak yang kocar-kacir tuh. Lari. Ada yang balik ke Madinah, kabur balik lagi. Ada yang naik ke gunung meninggalkan medan perang. Padahal di situ Nabi itu menyeru kepada mereka untuk selalu kumpul dengan Nabi, jangan lari gitu. Nah, ketika mereka itu lari, lalu diikutilah oleh Ubay bin Salul, salah satu tokoh munafikin itu kan. Nah, dia berkata kepada orang-orang yang lemah keimanannya itu, kata dia, amdu bina ila Abi Sufyan. Kemarilah kalian tuh dengan kami, ayo gabung lagi dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu pemimpin yang perang Uhud di waktu itu.
Kembalilah kalian itu. Tinggalkan Muhammad. Gak ada guna, gak ada perjanjian dengan mereka. Ayo, tinggalkan aja. Padahal si Ubay bin Salul ini orang-orang muslim ini. Sudah mengucapkan kalimat syahadat. Tapi karena kemunafikannya yang ada di diri dia itu ditampakin oleh Allah. Karena di perang Uhud ini kan salah satu perang yang memberikan tampaknya orang-orang munafik tuh. Kalau waktu sebelum perang Uhud itu nggak kelihatan munafikin tuh. Tapi ketika perang Uhud itu terjadi, di situ tuh keluar tuh kemunafikan itu kelihatan. Dan dia itu ngojok-ngojok orang-orang supaya mereka kembali, udah nggak ikutan Muhammad dah. Tinggalkan aja Muhammad. Orang yang lemah keimanan udah nyangkut tuh. Nyangkut ke dia. Maka inilah yang mendasari ayat ini turun. Karena mereka diperingatkan, hei orang yang beriman, jika kalian mengikuti perintahan-perintahan orang yang kafir, kafir yang dimaksudkan di sini munafik. Ikuti mereka, selesai dah. Yaruddukum ala aqabikum. Kalian akan kembali ke belakang. Kembali ke belakang ke mana? Ke kuburan lagi. Ikut dengan mereka. Jika kita ini ikut lagi dengan mereka lalu ke belakang menjadi kufur lagi, fatangqalibu khosirin, maka sudah jelas kembalinya kalian kepada sana jadi kafir khosirin, jadi rugi sudah. Rugi sudah. Karena kerugian itu akibat kembali lagi dengan kekafiran. Padahal asalnya dia sudah mukmin. Balillahu maulakum, tetapi Allah maulakum melindungi kalian. Siapa yang dilindungi? Yang tidak mau turut dengan omongan si Abdullah bin Salul. Mereka sadar, mereka ikut lagi dengan Nabi, akhirnya selamatlah mereka. Siapa yang menyelamatkan mereka? Balillahu maulakum. Allah lindungi mereka. Tapi 300 orang yang ikut dengan omongan Abdullah bin Salul, wah itu sudah keluar tuh sudah. 300 orang bang. Keluar. Pasukan Nabi cuma 700. 300-nya keluar. Sisanya 400 lagi. Sebagian gugur lagi. Makanya betul-betul berantakan tuh pasukan Nabi itu. Gara-gara mereka tidak turut dengan perintahan Nabi itu. Wa huwa khairun nasirin, dan dia sebaik-baiknya penolong kata Allah. Siapa yang ditolong itu? Fatihu. Turutlah terhadap perintahan Nabi, turutlah dengan perintahan Allah. Jangan yang lain kata Allah. Bahkan sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kami masukkan kata Allah fi qulubil ladzina kafaru, terhadap hatinya orang-orang yang kafir itu ar-ru'ba. Ru'ba itu apa? Rasa takut. Bima asyraku, dengan apa yang mereka sekutukan billahi dengan Allah. Malam yunazzil bihi, yang tidak diberi. Yunazzil itu asalnya turun gitu, tapi yang dimaksudnya tidak diberi. Yang mana perkara yang disekutukan itu tidak diberi sultana, kewenangan oleh Allah. Sultan itu kewenangan maksudnya. Tidak diberi hujah, tidak diberi dalil oleh Allah bahwa yang disembah itu akan menjadikan pertolongan bagi mereka. Ini apa maksudnya? Sanulqi fi qulubil ladzina. Ini maksudnya itu gini. Ketika peperangan Uhud itu selesai, dua belah pihak sudah pisah nih, selesai. Itu orang kafir itu ada berkehendak pengen balik lagi tuh. Dengan maksud pengen membantai muslim semuaan. Waktu itu ada sempat seperti itu tuh. Abu Sufyan dengan konco-konconya itu. Pokoknya kita habiskan aja sekalian, bantai aja di situ. Tapi tiba-tiba sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Allah masukkan ke dalam hatinya orang kafir itu rasa takut. Sehingga ketakutan mereka itu membuat mereka itu tidak mau lagi kembali. Nah, inilah hebatnya Allah Subhanahu wa taala berikan kehebatan dengan Nabi Muhammad. Makanya disebutkan dalam hadis, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya."
Aku ini kata Nabi diberi 5 perkara yang tidak pernah diberi kepada Nabi yang dulu. Tidak ada yang diberikan kepada satu pun kepada Nabi yang dulu sebelum aku. Pertama kata Nabi, nusirtu birru'ba masirata syahrin. Aku diberi oleh Allah rasa takut. Rasa takut dengan orang-orang kafir itu, takut dengan Nabi itu. Sampai masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Jadi misalkan begini, Nabi itu mau jalan ke satu tempat, perjalanan ini 1 bulan. Belum datang Nabi ke tempat itu, ini orang yang datang di tempat ini sudah takut dengan Nabi. Nah, hebatnya Nabi Muhammad tuh. Jadi orang yang dengar Nabi Muhammad itu gentarnya bukan main tuh. Nah, ini keutamaan Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad itu mau datang nyerang ke satu tempat, ini Nabi Muhammad belum datang. Beritanya sudah nyampe. Ini yang di tempat itu gentirnya bukan main tuh. Gersahnya bukan main, takutnya bukan main tuh dengan Nabi Muhammad. Nah, ini salah satu keutamaan Nabi Muhammad. Belum datang orangnya mereka sudah takut duluan. Makanya ketika Nabi Muhammad ada berita mau ke Mekah, itu kan buah Futuh Mekah, itu kan apa yang terjadi? Orang Futuh Mekah kocar-kacir semua. Lari semuaan. Karena memang diberi oleh Allah begitu. Ini yang disebut sanul kifi qulubil ladzina kafaru. Hebat Nabi Muhammad. Kalau kita kan kebalikannya ya. Sebulan lagi orang mau datang ke kita, kita yang takut. Yang kedua, wajwaliyatul fir'ad masjidan wa tahuran. Lalu yang kedua, Nabi diberikan keutamaan itu adalah tanah ini jadi masjid. Artinya jadi tempat sujud, bahkan jadi tanah ini jadi suci, untuk bersuci maksudnya. Umat Nabi Muhammad dimanapun sholat boleh. Itu hebatnya. Hatta di gurun pasir kayak, di atas kayak, di bawah kayak, pokoknya di mana mau sholat di situ boleh. Karena Allah sudah memberikan keutamaan untuk Nabi Muhammad, semua tanah ini boleh diberikan tempat sujud, dijadikan tempat sujud. Bahkan tanahnya pun diberi oleh Allah jadi untuk bersuci, tayamum. Wa uhillat liyal ghanaim. Ada yang ketiga, Nabi diberikan keutamaan dihalalkannya ghanimah. Ini yang tadi itu. Nabi yang dulu tidak ada yang seperti itu, tapi Nabi Muhammad dibolehkan mengambil ghanimah. Harta rampasan perang, ambil, bagikan. Itu bagian keutamaan Nabi Muhammad. Wa utitu syafa'ah, dan yang ketiga keempatnya adalah Nabi diberikan syafaat. Wa kana an-nabiyyu ba'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ila an-nasi 'ammatan. Lalu yang kelimanya, nabi-nabi yang dulu diutus untuk kaumnya khusus kaum tertentu, tapi Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Kalau nabi yang dulu tertentu, Nabi Isa Bani Israel, Nabi Musa Bani Israel, Nabi Nuh ya kaum Nuh, semua untuk kaumnya saja, tidak sampai kemana-mana. Makanya salah betul kalau seandainya orang di Indonesia agamanya bahkan agama yang lain. Kenapa? Karena Nabi Isa untuk Bani Israel, orang Indonesia bukan Bani Israel. Kenapa agamanya dibawa? Karena khusus dia. Tapi Nabi Muhammad agamanya diutus oleh Allah seluruh alam. Nah, itulah hebatnya. Jadi sanulqi fi qulubir ru'ba, diberikan oleh Allah sehingga mereka itu gentar. Nabi Muhammad belum datang tapi gentarnya sudah luar biasa. Wa ma'wahumun nar, dan tempatnya mereka itu an-nar, neraka, wa bi'sa maswal zalimin, dan seburuk-buruk tempatnya kembali bagi orang yang zalim. Tidak ada tempat yang paling buruk kecuali nar. Tidak ada. Kalau di dunia mungkin ada buruk di sini, di sana ada yang lebih buruk, di sana ada yang lebih buruk. Kalau tidak ada neraka tidak. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali neraka. Dan sekarang orang zalim itu disitulah tempatnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang zalim, tidak termasuk orang yang selalu menjadikan kita sengsara di akhirat, sengsara di dunia. Tapi kita diberikan oleh Allah jalan keluar untuk bisa menjadikan kita selamat dunia
terlebih selamat akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Wa laqad sadaqakumullahu wa'dah. Shadaqallahul azim. Cukup ya? Cukup ya? Hah? Cukup sudah. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurrabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'alumin, tawassalna bi ta'alimin. Anta rizqana al-wasi'ah wa anta rizqal amanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.